Ngapain Nusa? Biasa, artis. Baru nyalain kameranya udah ngomong artis. Opening gimana coba? Gak opening langsung. Opening Nggak ada. Waktu lomba itu udah langsung. Lu mau opening kayak gimana? Enggak. Lu mau di present. Oke. Episode keberapa dong ini? Apa anjing? Gimana? Ini pertama kalinya kita ngundang mantan pelatih sirkus lumba-lumba. Iya benar. Pernah jadi penyelam bebas. Terus sekarang bisnisnya di topeng monyet. Tapi kalau topeng monyet banyak kan bagus juga sih. Oh iya benar. Lu jangan kayak warteg aja nih, kan ada di mana-mana tuh kan. Sebenarnya orangnya tajir mampus. Benar. Cuma emang low profile. Pengemis juga sama kan? Dulu katanya dia vokalis band. Dulu tuh waktu konser Metallica di sini harusnya nyanyi Indonesia Raya tuh dia bukan Raisa, cuman karena tata air katanya diganti sama Raisa. Anjir. Tata air. Gitu kan dia? Ngomong nggak mau Tanya ngomong. dong. Lu tadi gua udah suruh lu. Oh iya. Lu orang kenalan Ki. Ya dikenalin dong. Ya tadi kita udah emang nih. Gini nih, Oke. kalau baru tampil di depan kamera. Mama biasanya amatir. Oke, gue di sini. Nih kelamaan bercandanya nih. Iya. Ini kelamaan bercandanya nih. Nggak serius dong. Ayo coba serius. Gua mau tahu keseriusan lo hari ini gimana. Dari situ dong. Mati dulu lah kalau. Salah. Nggak gitu. Oke, lanjut. Gue yang editing sekarang. Kalau mau gua pasti dimasukin. Oke, gue Risa. Kerja mah nggak kerja sih saya, pengangguran sebagai landscape arsitek lebih tepat. Ya sekarang sih lagi menjalani di Pemprov ya. Topeng monyet tutup dari. Tutup. Bangkrut pak. Udah ada undang-undangnya soalnya. Di DKI sih lebih tepat. Oh, di DKI. Di Jakarta Pusat, suku dinas di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Salah ngomong. Katanya. Lu mesti relax dulu san. Enggak lagi deh. Nggak. Gue merasa terintimidasi, sumpah. Relax. Udah berapa lama sih tuh? Ini gue bener-bener belum tahu loh. Baru kemarin. 3 tahun. Dari 2019. Mau jalan 3 tahun. 2 tahun tuh? Mau jalan. Biasanya kan 2000. Ya kan sekarang lu Ini mau 21 masuk ya? pertengahan. Oh iya. Enak di sini ya. Orang-orangnya racing aja di situ kerja. Jangan dulu. Bos. Kita melihat dulu, jangan dulu ke Jangan arah melewati situ. batas, jangan melewati batas dong. Jangan dulu ke arah situ. Coba yang lainnya aja dulu. Semak-semaknya jangan dulu dibuka. Iya. Coba pintu masukin dulu, pintu masukin dulu. Di lobi dulu lah. Ngertiin apa? Spesifiknya sih gue juru gambar di sana di seksi perencanaan. Juru gambar. Ya. Juru gambar. Gambar apa tuh? Lu tau lagi Sinchan ngomong sih. apa? Sinchan. Enggak lah. Ya gambar ya kalau memang ini serius atau enggak sih? Bangsat. Kesel gue. Iya terus. Serius lah. Enggak terus. Ya udah. Juru gambar ya gambar. Doang. Iya pasti. Kan namanya juru gambar. Ya tapi survei juga iya. Kita kan sebagai landscape arsitek itu kan melewati tahapan itu dulu, Oh, iya, survei iya. dulu. Emang gimana nih tahapan seorang landscape arsitek itu dalam sebuah Di dinas sih gimana nih? Oh kalau di Dari dinas, survei sampai jadi barang tuh. ya ada permintaan untuk didesain, entah itu di kecamatan, entah itu di kelurahan. Dari situ kita tahapannya survei dulu, habis survei baru kita desain. Nah baru itu sih untuk pemilihan tanaman dan lain-lainnya sih kita menyesuaikan sama yang ada di nursery kita atau di katalog. berarti itu langsung dikeluarin dong. Apanya? Maksudnya emang apa yang dikeluarin? Maksudnya langsung ACC nih. Apa gimana sih? Kenapa berhenti? Iya terus. Kadinas ini apa? Kadis ya? Suku dinas. Meng-ACC kalau kan oke lu emang layak, udah langsung pasti layak.
Nggak ada pertimbangan apa dulu Iya. gitu? Gue kira tuh ada gitu. Karena desainnya kita nggak yang bikin desain seperti kebutuhan, misalnya untuk taman bermain gitu nggak. Pengadaan tanaman aja, lebih ke situ, lebih ke bikin pola apa sih, pola tanaman gitu. Nggak nyampe ratusan juga, nggak nyampe puluhan juga bang, kayak kecil kayak bak-bak tanaman gitu aja. Oh, Itu kalau- gitu yang ngajuin. Iya. Kan kayak media Nah, jalan mungkin udah ada. kecuali kayak ada lahan besar. Nah kalau itu baru kita pikirkan, kayak misalnya kita survei dulu, ini kayak waktu ada contoh kasusnya nih di tempat gue, itu lahannya tuh ada sisa gitu, yang ini udah dibangun, yang ini belum terbangun, tapi dia berdempetan dengan pemukiman. Gimana pemukimannya? Di sini. Enggak, di sini gue tunjukin ini doang nih. Pemukimannya belum tunjukin belum mana tuh. Gue nggak kebayang nih, mana jalan utamanya mana? Jalan utamanya mana? Nih, Belum kebayang nih gue. pokoknya ini ini lahannya luas, tapi setengah udah terbangun. Nah, yang ini masih lahan kosong. Oke. Nah, lahan kosong ini di sini, di daerah sini nih. Kelihatan gak di sini? Kelihatan kan? Oh, mas, apa gue balik nih? Jadi ngomongin apa? Main catur, bos. Terus gimana? Terus gimana? Di sini dia ada peremangan nih. Jadi kalau truk datang tanah nih, minta dia. Ini banget lah. Itu kan dapur orang lain. Itu dapur orang lain. Itu dapur orang lain, kita nggak usah perlu tahu lah. Yang penting kita Minta 2 juta kok. Enggak, kalau begitu yang presiden. Oke, lanjut. Aduh, sakit berarti kan. Udah dah. Oke, lanjut. Pokoknya di situ ada lahan. Nah, otomatis kan kita ada pertimbangan dong. Oke. Untuk fasilitas ini kita yang ngerjain mindset. Kapasitasnya. Ya, tapi hanya sebatas penataan tanaman aja. Enggak lah, kalau ini lahan kan tadi kan kalau yang di kelurahan itu penataan tanaman. Tapi kalau yang kayak misalnya tadi contoh kasus yang gue bilang, ini lahan ada, cuman setengahnya sudah terbangun, setengahnya ini belum terbangun. Ini di sekolah kelola sama kita sendiri. Swakelola sama dinas. Sama Sudin. Sama Sudin, ya, oke. Nah, ini kita yang ngerjain. Jadi kita tahapan survei, terus ini lokasinya layak atau tidak. Ya itu masuknya ke itulah. Ini ya, Total. lu di dinas nih. Lu di dinas, lu menjabat sebagai juru gambar. Tapi ada nggak sih kayak misalkan kalau bukan pimpinan nih, atau siapa gitu ya, minta tolong ke juru gambar buat lu ngedesain ini deh gitu. Desain bener-bener ngedesain. Nah itu lu pertimbangan sampai selesai nih kan, sampai selesai pertimbangannya kayak lu bikin pedestriannya, lu bikin ini segala macam, gitu. Nggak cuma sekedar tanaman tok doang polain, enggak. Ada. Kita ada tahap yang tadi gue bilang, dari survei, terus kita bikin site plan, bikin detail gitu-gitu ada. Itu ada ya. Ada. Emang itu tugasnya juru gambar ya. Ya, memang itu tugas sehari-harinya. Rawasari kan termasuk Swakelola awalnya. Oh gitu. Nah, tapi setelah itu Rawasari baru dikasih Ke konsultan. Oke. Jadi kita punya dasarnya konsep dulu dia. nih gitu. Gue punya konsep seperti ini, terus kita serahin ke pihak ketiga atau kedua? Ya konsultan lah. Ya konsultan untuk kita punya konsep seperti ini. Pasti kan ada tambahan dan yang mana yang lebih baik. Untuk pengembangan desainnya apa mereka? Gitu. Iya. Karena desain yang pertama lu gagas itu kan, lu gagas nih, terus kemudian dikasih ke konsultan, lu tetap bisa memberikan arahan itu kan. Bisa. Jatuhnya sih kita bilangnya itu konsep kita. Konsep dari dinas Tapi ya. iya, tapi konsepnya udah kelihatan lah apa yang mau kita di dalam apa fasilitas. Sampai mana tuh kalau disebut konsep di dinas? Site plan Site apa? plan. Site plan. Site plan. Karena kita untuk DED-nya kita kasih ke pihak ketiga. Oh iya, konsultan itu ya. Gitu. Yang penting kita fasilitasnya udah gitu. Tapi tetap tahapannya lu tetap tahu ya, misalnya Tahu. sampai dia selesai bahwa itu Nah, kita bisa direalisasikan gitu. iya, nah kita juga nggak ngelepas gitu aja sama si konsultan. Pokoknya sampai pembangunan kita mengikuti, sampai pelaksanaannya kita ngikuti. Gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang emang lu terima dari kampus nih dengan basic keilmuan lu gitu. Pasti dong ada beberapa yang nyangkut. Iya. Ada dong. Ada dong. Apa tuh? Prinsip desain. Apa tuh prinsip desain? Lu sebagai arsitek mesti Nggak usah tahu. Lu ini nggak sih, kan lu yang desain nih.
Terus konsultan yang ngembangin. Terus misalkan di tengah jalan konsultan pengembangannya nggak sesuai sama lu. Ada yang lu ngotot, ngapain sih lu bikin begitu? Pokoknya gue mau begini, gue udah bener kok gitu. Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih. Nah kan nggak sesuai dengan kebutuhan yang pertama kali lu lihat tentang tapak itu. Misalkan kayak tadi tuh permukiman butuhnya ini, butuhnya itu segala macam. Tapi ternyata pengembangan di desain Bedain. beda gitu. Nah, itu bisa didiskusiin sih. Bisa cincai lah ya. Bukan cincai, diskusi. Nggak lu pertahanin itu nggak? Iya pertahanin kalau memang itu. Ya kenapa harus ini? Kenapa? Nggak tahu, kenapa? Ya kenapa harus bikin fasilitas ini? Sedangkan ini tuh tidak dibutuhkan untuk Emang dia bikin fasilitas apa tuh? Coba. ayunan. Ini balik lagi ya, keilmuan yang lu dapet di kampus gitu kan, kayak tadi tuh pertimbangan aspek-aspek yang akhirnya lu menentukan konsep seperti ini. Iya. Oke, tadi dirembukin nih masalah desain, fasilitasnya. Tapi kan kadang-kadang mentoknya di budget nih. Oh betul. Itu gimana tuh? Nah itu lagi Mensiasatinya tuh. menyesuaikan kembali. Artinya mungkin kalau kita bikin pos jaga deh, kita bikin pos jaga plus toilet gitu-gitu, itu membengkak. Misalkan. Misalnya membengkak. Siapa? Bapak mau membengkak. Lagi serius ya? Gua gak mukul. Sumpah. Ayo. Aduh, gua keringin haus banget anjir ketawa mulu. Terus sih, ya gimana ngobrol gitu. Iya, misalkan tadi ada biaya yang membengkak. Karena pembangunan, kan sainnya lu bikin terus malah jadi ngebengkak gitu kan. Padahal itu kan bukan fasilitas yang memang diwajibkan gitu. Balik lagi ke idealis kan pertama. Kita kalau bisa desain itu idealis dong. Ya, Udah desain yang pertama bagus. Idealisnya bagus tuh, ya iya dong. Bisa dilaksanain lah. Iya bisa dilaksanain dong. Ya tapi kan kembali lagi kita nyesuaiin sama budget lagi. Ya, artinya ya nggak bisa semuanya idealis dong. Balik lagi ke ganti. Tapi kadang-kadang kan yang idealis juga keluarin ya. Nah, balik lagi ke masalah budget, biaya, maksudnya pagu ya, karena kan pemerintah punya pagu itu. Kalau misalkan itu tetap sebenarnya bagus nih, tuh. Cuman kalau misalkan dilaksanain malah membengkak. Apa pertimbangannya? Menghilangkan atau subsidi? bukan subsidi. Atau Ganti. pindah gitu, maksudnya pindah waktu, tapi tetap pembangunan yang sama. Biasanya pemerintah gimana? Biasanya kalau memang pengen banget nih, ini kita udah suka banget sama desainnya, cuma kayak gak cukup gitu. Bisa dijadikan 2 tahap. Oh, Di bisa tahun ya. depan, Pakai itu 2 kali ya? ya di tahun depan kita bisa ngebangun lagi karena memang ini kebutuhannya sangat prioritas atau apa dan lain-lain gitu. Jadi kita mencukupi pagu yang sudah ada, anggaran yang sudah ada, terus setelah itu lanjut ke tahap kedua di tahun depan kita. Nggak boleh Pak. Mohon maaf nih. Nah itu kan kalau yang di profesi itu atau lu yang di dinas tahu ya, kalau itu 2 tahap. Masyarakat kan nggak tahu. Dia tahunya itu nggak selesai. Gimana tuh? Oh iya tuh, kadang-kadang menanggapinya. di pikiran dia tuh, di pikiran orang-orang yang ada di lingkungan itu ya, yang dibangun. Aduh, nggak beres nih segala macam. Biasanya kita sebelum ngedesain lahan, apalagi untuk pemukiman, kita survei dulu ke masyarakat. Oh, FGD itu. Iya, FGD itu. FGD itu apa? Forum. Forum. Ya pokoknya itu. Browsing sendiri loh. Forum group discussion. Iya. Gimana? Nggak tahu. Nggak tahu gue. Jadi kita bahas fasilitas apa aja yang kalian butuhkan, bla bla bla, ya sama lah. Kayak kita ngedesain terus kita survei terus kita tanya. Wawancara ya jatuhnya. Ya, wawancara kebutuhan. Yep. Tapi lu maksudnya dipaparin nih dengan desain seperti ini, biayanya sekian. Kalau nanti pembangunan nggak sampai ke situ. Ini kan maksudnya asumsi masyarakat yang tadi tuh Ria bilang, kalau misalkan pembangunannya ternyata pemerintah punya rencana 2 tahap, 2 tahap. Tapi masyarakat mengira itu 1 tahap selesai. Mereka kan tahunya kalau masyarakat ini lagi dibangun. Berarti nanti beres nih. Nah ternyata di tengah-tengah tuh, bukan di tengah, ternyata beresnya tuh baru setengah. Karena setengah lagi nanti, kan mereka nggak tahu tuh. Iya kan paling nanya kan, tinggal dijawab aja. Tahun depan tahap selanjutnya. Oh, ada yang sampai nanya tuh. Ya ada lah pasti. Ke kantor? Nggak ke kantor, paling ke rumah. Ke tempat yang kalau kita lagi ngerjain. LSM, BBM. Tidur rumah. Ini yang kemarin FGD orangnya ada di situ ya. Buat swipe. Ini bukan ini nih. Tapi yang ini cocok nih. Jadi jodoh dong. Tapi yang ini cocok nih. Tapi nggak mirip ya sama yang kemarin yang FGD. Tapi boleh lah gue coba. Nggak selesai.
Bunda ya? Oh, ada yang di kantor ya? Wah, di kantor. Enggak, Tapi ya, lewat perabot, Iya, perabot desa. Pejabat desa ya. Muncul dulu. ya kalau ke kantor sih mungkin nggak tahu lah, ke kelurahan kali ya. Tapi maksudnya gini, Tapi sebelum kayak nggak pembangunan ada- pasti ada sosialisasi dong. Acutat, ya itu. Kalau itu akan 2 tahap. Sosialisasinya itu apa gitu? Maksudnya poinnya apa? Sosialisasi tentang dua tahap. Jangan serang saya, tolong. Serius lagi. Jadi Jangan serius. serang saya, tolong. Ini gue Kamu sebagai pemerintahan ini kerja yang benar. aja dong. Kamu ini baik sama. Yoi. Ngikut kan warga nih, sipil. Ibu, kenapa pembangunan ini nggak selesai? Merdeka. Ya bukan yang di Sawada tuh. Yang suruh perintah. Ya, lanjut. Ya kita orang kan taunya itu proyek selesai ya? Ya ibarat kata dia. Ya kan begitu ya? Ya biasa aja kok kayaknya. Ada bete gitu nggak sih kalau kerja di itu? Kan kalau gua wah banyak. Lu kesah lu deh, selama lu Iya. melaksanakan pekerjaan di instansi. Yang tadinya mahasiswa nyantai terus masuk di dunia kerja di pemerintahan. Nah, dengan idealisme lu ya, idealisme lu sebagai arsitek. Lu kan idealis parah tuh katanya dulu pas kuliah. Oh gila. Gila gitu. Gue kalau keluh kesahnya sih kalau di ini ya. Jadi kita kan sebagai landscape arsitek kan punya imajinasi yang lumayan lah kalau menurut gue. Misalkan, Apa tuh? Emang apa nih? Dipanjangin. Gue juga nggak tahu. Emang gimana? Itu bullshit aja gue ngomong. Emang gimana nih secara Maksudnya sebagai mantan pengedar topeng monyet? Dari inspirasinya kalau nggak di sini gimana? saya pindah jadi itu kuda. Dia kemana? lumping anjir. Terus gimana? Jadi maksudnya secara imajinasi lu Nggak, merasa di maksudnya intinya ide gue di sana, ide gue tidak bisa, Iya. ya bukan liar sih, Biasanya jangan. bukan liar, maksudnya ide gue tidak bisa. Jadi banyak banget pertimbangan ketika gue buat desain, udah jadi desainnya berubahnya tuh dari tingkatan. Ide gue ya merasa di kotak-kotak aja sih, karena banyak nampung dari masukan-masukan yang lain, atau kadang sama sekali desain gue berubahnya total. karena apa? Karena gambar gue tuh masuk ke ruangan satu, habis ruangan satu terus kedua, ketiga bisa kembali lagi ke desain awal gitu. Oh, jadi emang kebutuhannya itu ya. Tapi padahal gini ya, kan lu yang survei Iya. ke lapangan, lu yang tahu Atau mungkin kebutuhannya. ya. Di sana jelek kali. Iya, bisa juga. Iya. Silakan. Jadi sana ya. Tapi desain lu tidak menerjemahkan kebutuhan. Bukan. Gue ngomong secara garis besar, nggak cuma desain gue. Oh rata-rata begitu tuh. Iya. Setiap masuk Karena kan- ke rekaman-rekaman itu berubah tuh masih. Iya, karena kan juru gambarnya nggak cuma gue. Kita kan megang beberapa. Ya kalau satu bukan juru gambar kan. Iya. Juru tulis. Apa ya? Selamat. Juru selamat. Aduh, lapar. Yesus. Iya, parah banget ya. Ya terus ya. Aduh. Anjing. Kalau kesannya kayak gitu lah, ide kita di kotak-kotaki, tidak begitu banyak ngambil porsi. Ada sebagian. 80% berubah. Totalnya tadi lebih ya. Iya, ada sih. Lu walaupun jadi honorer nih di instansi pemerintah, tapi lu pasti punya dong harapan apa upaya lu buat pemerintahan ini lebih mengenal sosok landscape arsitek. Karena lu kan sebagai landscape arsitek nih. Kalau menurut gue sih adanya perubahan dari ini sih, mungkin dari pola desain, jenis tanaman lah, pemilihan jenis tanaman lah, tolong diubah lah gitu loh. Lu nanti ke depan berarti Ya tanaman gak ya, kayak gitu aja gitu. pengennya sih ganti tanaman-tanaman baru, kan banyak ya. Kita kan nggak cuma tanaman itu aja, kayak bakung gitu aja kan, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari ya kayak tadi zonasi kebutuhan ruang segala macam itu kan jadi salah satu pertimbangan lu mau desain sebetulnya. Kan apa air filter, kayak semua fasilitasnya hampir mirip sebetulnya. Kalau Petra itu memang udah program kerja, jadi memang semuanya sama. Yang Oh, gitu, beda sama
yang kayak lu desain taman A, taman B dengan ini itu beda gitu. Kalau RPT memang dibuat memang harus sama. Oke. Ya, ada pertanyaannya? Apa? Lu di belakang di situ 3 tahun. Terus ya mau Udah 3. berapa pekerjaan yang di Handle. handle? Kalau di tahun 2019 kita punya paket handle tuh maksudnya gue pegang sendiri. Yang lu terlibat gitu? Ya semuanya sih memang terlibat. Berapa orang yang udah bikin lu kesel di pekerjaan itu? Termasuk untuk para pihak ketiga, tolong lah ya kalau berkas atau apa kayak gitu tuh. Nah ini bagus nih. Nah ini kan mungkin banyak pihak ketiga lah. Kok panjang sih? Kan udah mau ditutup. Entah kontraktor atau konsultan itu yang mungkin baru terus nggak tahu sekali apa sih perbuatannya Ya enggak, kadang-kadang kan kalau yang nggak boleh gitu, jangan gitu lagi dong gitu. iya dari berkas, dari laporan, tolonglah ya dibantu, jangan gue nyindir banyak orang nih. Dua ini terus. Iya, paham. Tolonglah ya kan. Terus juga kadang-kadang kalau di kontak ya tolonglah dibantu gitu kan. Apaan ini yang gimana? Pulsa. Ganti pulsa gua, Bos. Gua Bos. nonton mulu nih. Matre sih. Itu Iya. Tapi kurang lebih begitu ya pengalaman Risa di Pemprov di DKI ini. Ya itu menurut gue aja. Itu sebagian kecil dari pengalaman yang lainnya. Iya, sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak. Karena apa tuh pertukaran dalam gelap tuh ya itu. Gelap Iya, banget sih ini di bawah kelihatan meja sampai nggak Tapi kelihatan. dulu jadinya tadinya abu-abu jadi terang. Diem dulu sih. Emang bawel nih orang bawel. Tapi gini ya, intinya hal-hal ini tuh nggak ya diumum kita nggak tahu ya sama atau enggak. Cuman seenggaknya kita bisa tahu dari sudut pandangnya Risa sebagai arsitek yang bekerja di instansi pemerintah. Menurut dia ya beginilah kondisinya gitu, tentang gimana perjalanan desainnya sampai tahapan-tahapannya gitu. Ya udah gitu aja. Pengalaman gue nggak menarik. Enggak, menarik loh, itu informasi. Itu informasi yang menarik. Oke, kalian tetap Ambil baiknya, buang buruknya. Dadah. makasih semuanya.